Hai all, balik lagi sama aku Ami. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah ngeklik video aku. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali datang, halo, salam kenal. Hari ini aku mau bikin video cash unstuffing, yaitu proses aku istilahnya kayak narik tunai gitu ya, dari binder yang aku punya di rumah. So, untuk mempersingkat waktu, let's just start with the video. Oke, jadi ini aku udah ngambil bindernya. Proses tarik tunainya sedikit berbeda dengan proses-proses cash unstuffing aku biasanya. Karena kalau kalian nonton video-videoku yang lama tuh biasanya aku udah tentuin dulu aku mau tarik tunai dari mana. Dan biasanya itu transaksi debit atau transaksi credit card yang aku udah lakuin lebih dulu. Terus aku punya anggarannya di binder, baru mau aku tarik tunai untuk disetor balik ke bank. Tapi kali ini aku akan bikin sedikit beda. Jadi aku cuman mau ngambil beberapa pos kategori yang kayaknya tuh nominalnya udah cukup banyak. Biasanya aku ambil kalau udah nyampe 500.000. Tapi nggak menutup kemungkinan juga aku bisa ngambil kalau dia aku rasa udah cukup. Aku nggak mau taruh banyak-banyak di sini dan aku lebih prefer disimpan di rekening yang punya high yield savings account, jadi punya imbal hasil yang lebih besar. Oke, ini yang pertama untuk binder hitam atau high priority sinking funds. Bills ini nggak pernah aku taruh di bank, jadi dia biarin aja di sini. Car expenses ini juga aku skip, walaupun sebetulnya ada 400.000 ya. Car tax ini juga biasanya aku bayarin tunai dan ini masih di tahun depan, jadi aku biarin aja. Tapi emergency fund ini kayak mau aku tarik. Jadi saat ini di emergency fund ada 1.820.000. Ya, 1.820.000, tapi 1,5 jutanya tuh udah aku taruh di rekening tabungan khusus untuk pocketnya emergency fund. Dan ini mau aku ambil lagi yang 300.000-nya. Jadi ini kayaknya bakal aku ambil aja deh 500.000. Dan di sini aku mau tandain pakai sticky notes, translucent sticky notes aku yang ini. Jadi di sini bakal aku tulis 1 juta. Nah, di sini juga ada 1 juta. Aku tadi ngambil 300.000 ya. Dan ada 500, berarti 1.800.000 yang ada di tabungan. Dan ini 300.000-nya aku taruh di samping karena dia bakal aku masukin ke dalam tabungan. Oke. Jadi ini aku masukin ke dalam amplop, dan di sini aku biar nggak lupa aku tulis back to bank. Tadi emergency fund itu aku taruh 300.000. Oke. That is the first one. Lalu untuk house tax ini juga aku bayarinnya kan biasanya pakai tabungan ya, maksudnya transaksinya digital atau transfer. Dan saat ini uangnya tuh yang ada di pocket khusus untuk si pajak rumah ini tuh baru uang dari adik aku. Di sini ya 1.990.000 tuh bener-bener uangnya aku doang. Dan ini mau aku pindahin semua. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 900.000 ya. Oke, yang ini aku biarin, tapi yang 900.000-nya bakal aku tarik tunai, aku unstuff, dan nanti bakalan aku setorin ke bank. Ini tadi house tax 900.000. Lalu untuk placeholdernya sama kayak tadi, dia juga bakalan aku kasih sticky notes karena aku nggak punya yang pecahan keriting-keriting gitu. Jadi biasanya ini langsung aja 1.900.000. Jadi di sini nominal tetap sama 1.990.000, tapi isinya jauh lebih lebih ramping. Oke,
Kita cek lagi untuk B's Future dan Nice Future. Ini sebetulnya aku juga simpen di tabungan, dan aku kayaknya kepengen masukin mereka semua ke tabungan aja. Satu, lebih aman karena aku juga nggak bakalan pakai dalam waktu dekat ya. Dan kalau aku simpen di tabungan ada imbal hasil yang bisa aku terima. Jadi ini sekarang ada 100, 50, 60, 70, 80, 90, 200. Aku ambilan 200.000, 150, 60, 70, 80, 90, 200. Ini aku ambil 200.000 untuk B's Future. Dan karena dia belum punya placeholder, jadi ini bakalan aku pakaiin ginian. Lalu aku tulisin juga pakai sticky notes. 200.000. Jadi 210.000 untuk B's Future. Nice Future ini juga untuk biaya pendidikannya adik. Sebetulnya aku udah taruh sebagian di tabungan, jadi udah ada 1 juta di tabungan. Tapi aku bakal pindahin juga nih yang 300.000 nya. 1, 2, 3 untuk Nice Future 300.000. Jadi di sini aku tambahin 1.300.000 ya. Dulu atau biasanya aku padahal cuman mindahin tuh kalau udah 500.000 ya. Ya biasanya udah 500.000 baru aku masukin ke tabungan. Tapi kayaknya aku berpikir untuk merubah sedikit strategi. Karena kalau aku simpen di sini, khususnya untuk dana-dana pendidikan yang kayak gini ya, yang emang masih jangka panjang, dia nggak dapetin imbal hasil atau penambahan nilai gitu loh. Karena aku taruh di binder. Jadi makanya aku merubah strategi funding aku sedikit. Jadi aku bakal taruh lebih banyak di tabungan, dan yang di sini yang nominalnya nggak terlalu banyak. Jadi aku juga nggak perlu nyimpen uang banyak-banyak di rumah ya. Aku harap kalian bisa paham ya. Oke, aku mau cek lagi yang berikutnya. Kayaknya uangnya Ade itu adanya di sini nggak ya? Uangnya Ade, I think it is. Ya. Jadi kalau teman-teman nonton videoku yang rutin cash stuffing, di sini tuh ada nice spending. Ini tuh sebetulnya uangnya si Ade yang dia harus balikin balik ke aku, dan total yang dia harus balikin tuh 1.800.000. Saat ini baru 542.000. Ini bakalan aku ambil 500.000. Jadi 100, 250. Wait, kayaknya bukan 500.000 ya, 400.000. Ini 500 tulisannya kalau aku nanti udah tambahin cash stuff aku yang bulan Mei. Oke, jadi ini ada 100, 200, 350, 370, 390, 400.000 aku tarik tunai. Dari nice spending. Oke, jadi ini sekarang harus aku tambahin penanda juga. Aku bakal pakai yang ini aja karena nominalnya kecil, dan aku tempelin sticky notes yang sama, kebanyakan. Oke, aku tempel dan aku tulis 400.000. Nolnya jadi lebih banyak sih sebetulnya, tapi yang penting aku paham ini maksudnya 400.000. Oke, jadi 400, 20, 30, 35, 40, 42, 442.000 di nice spending. Oke. Kayaknya sih harusnya itu doang sih yang mau aku taruh, karena kalau B ini emang sebagian besar udah di tabungan. Saat ini tunainya baru ada dikit banget kayaknya ya, jadi ini aku biarin dulu. Ya, dan yang selebihnya tuh nominalnya udah cukup banyak yang depleted, jadi emang isinya udah gak terlalu banyak.
So, sekarang kita jumlahin dulu ya. Ini jadi berapa? Jadi ada 300, 900, 200, 300, dan 400. Harusnya totalnya ada di 2.100.000. Oke, kita coba cek dulu. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta, 100, 1 juta 200, 1 juta 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 2 juta, 2 juta 20, 2 juta 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 2.100.000 tepat sesuai dengan yang aku tarik tunai tadi. Dan sekarang aku mau ngelanjutin proses berikutnya dari cash on stuffing, which is to condense. Jadi kalau kalian nonton videoku ini biasanya emang panjang, karena setelah aku tarik tunai uangnya, aku bakalan tuker-tukerin uang yang ada di masing-masing binder supaya mereka nggak terlalu penuh gitu ya. Oke, yang pertama untuk bills. Karena aku butuh 50 ribuan juga, jadi ini aku cuma tuker 100.000 untuk bills. Lalu untuk di car expenses, oke, 50, 150, 250, 350, 400, 400.000. Aku tuker yang kecilnya dulu aja deh. Terus ini mungkin aku tuker 200.000 aja. 50, 150, 200. Jadi di car expenses harusnya tetap ada 435 ya. 1, 2, 3, 4, 42, 43, 435. Ya, aku lebih prefer car expenses, nggak semuanya nominal besar. Aku suka pakai juga untuk bayar cuci mobil, untuk bayar service-service. Ya, servis-servis kecil, makanya aku lebih senang pakai uang yang pecahan kecil. Untuk car tax ini bisa aku tuker 2, 4, 6, 8, 9. Oke, ini bisa aku tuker dengan 10. Oke, ralat ini aku tuker sama 50. Ya. Agak muter-muter, tapi yang penting nggak berubah nominal lah. Kita pastiin lagi. Untuk car tax harusnya ada 392, 100, 200, 250, 270, 290, 292. Oh ya, karena ini bulan Mei nya belum aku masukin. Beberapa tracker aku tuh agak bikin bingung aku sendiri, soalnya aku udah sempat masukin planning, rencana aku bakal nambahin uang untuk kemarin sempat cash stuffing yang nggak aku lakuin, makanya aku jadi bingung sendiri. Oke, untuk house tax 6, 8, ini kayak bisa aku tuker juga nih, 20, 20, 10 nya aku tuker dengan selembar 50, 7, 9. Oke, jadi jauh lebih ramping ya. THR nggak ada yang bisa aku tuker. Let's see. Oke, ini juga masih baru 60.000. Ini udah kosong, ini udah kosong, nggak ada yang bisa aku ganti. So that is it for the first binder. Second binder untuk short term expenses. Ini kayaknya spending bisa aku tuker 100.000. Jadi di spending cashnya ada 150. Kemudian di electronics 150, 200. Ini bakal aku tuker dengan uang pecahan 100 ribuan. Jadi ada 201.000. Belum berubah, tapi ya masih terus aku tabung. Fun and family skip, hair and beauty, hobby skip, medical and health. Ini udah nggak ada yang bisa aku tukar. Nice spending kayak tadi juga. Nah ya. Oh bisa. Oke, ini 10.000 dan 2 lembar 5 ribuan aku tukar dengan selembar 20. Jadi ini ada
yang bagus sekali ya. Jadi ada 42.000 tunainya. Lalu untuk school stuff ini bisa aku tukar dengan selembar 100.000. Untuk YouTube ini juga bisa aku tukar dengan 100.000. Jadi sekarang ada 140, masih tetap, tapi berkurang sedikit jumlah lembarannya. Wah, jadi tipis-tipis banget ya bindernya. Oke, sekarang binder ketiga untuk family and events. Oh ya, kalau kamu tertarik sama dashboardnya, ini aku beli dari Yume Project Store, online store. Kamu bisa coba cek. And yeah, look around what she has in store. In-laws kayaknya ada 50 ribuan dua, aku tuker dengan 100.000 satu. Sorry for that, handphoneku nyala. Mom, Nai. Oke, ini kayak bisa nih. 100, 200. Ini 200.000 aku tuker dengan selembaran 100.000 terakhirku. Jadi sekarang Ninai nggak terlalu banyak. Untuk Pi, karena aku udah nggak punya uang pecahan 100.000, there's nothing I can change here. Jadi kita skip. Untuk anniversary kosong, birthday and gift juga kosong, banyak yang kosong ya. Celebration kosong. Okidok. Sekarang binder terakhir aku untuk si travel and savings. Kayaknya udah sempet aku tuker-tuker sih di belakang layar, tapi oke. Ini nggak ada yang bisa aku tuker. Ada curate. Yang ini juga udah condense, jadi nggak ada yang bisa aku tuker-tuker lagi. Lalu yang ini 20, 40, 50, 60, 65, 70. Oke, 20, 30, 40, 45, 50. Ini aku tuker deh sama selembar 50.000. Jadi ada 75.000 di 2026 Saving Challenge. Di 366 hari. Ini udah semuanya pakai uang pecahan besar, jadi nggak ada yang bisa aku tukar. Lalu di savingsnya Ade, ini sebetulnya spending money dia justru, yang bisa dia dari uang jajan dia yang bisa dia pakai tuh justru yang dari sini. Ini coba 20, 40, 50. Ini bisa aku tukar. Dan nggak ada lagi yang bisa aku tukar. 1, 2, 3, 4, 5, 500, 3.000 dan receh. Ini biasanya ada aku kasih jajan 25.000 per minggu. Oke, lanjut ke bagian travel singing funds. Ini nggak ada yang bisa aku ganti. Ini aku tuker yang bagus aja kali ya, karena kan belum bakal aku pakai juga. Jadi ini aku tukar dengan pecahan atau lembaran yang lebih baru. Lalu terakhir untuk passport and visa. Oke, ini nggak ada yang bisa aku ganti. Oke, sepertinya itu aja. Sekarang aku cuma perlu mastiin bahwa uang yang ada di tray masih senilai 2.100.000. Oke, bismillah, nggak ada yang salah ya. Kita hitung bareng-bareng. Untuk pecahan 50-nya ada 50, 150, 250, 350, 450, 550, 650, 750, 850, 950, 1 juta. Aku takut lupa. 5, 10, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 80 atau 800.000. 2, 4, 6, 8, 100, 2, 4, 6 160.000. Pecahan 10-nya ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.000. Dan terakhir pecahan 5.000-nya ada 5, 10, 15, 25, 35, 40.000. Oke, berarti tepat ya, jadi 2.100.000 sesuai dengan apa yang memang aku ambil tadi dan sesuai juga dengan catatan aku yang ada di sini. But with that, berarti usai sudah video aku untuk kali ini. Semoga menghibur dan bisa memberi kalian contoh
proses dari cash on stuffing aku ini, dan ini nanti bakalan aku setor ke bank. I guess that's it. Thank you for watching. Semoga kalian weekendnya menyenangkan, dihabiskan dengan waktu yang produktif, dan tentunya keep on budgeting and have a great weekend. Thanks for watching. Bye bye.